Oke, kita akan coba mulai saja. Oke, Arsyad sudah bergabung. Selamat datang Arsyad. Assalamualaikum. Tadi Haikal nggak bisa masuk izin karena sakit. Jadi kita mulai saja. Udah lengkap nih. Oke, 3 orang ya sekarang sisanya. Ya, sekarang kita akan coba masuk ke dalam materi terkait dengan perpustakaan Panda 3D. Jadi di sini kita akan coba menggunakan modul Panda 3D untuk membuat game 3 dimensi. Jadi kalau kemarin kita gunakan Pygame untuk pembuatan game 2 dimensinya. Nah, sekarang kita coba untuk membuat game sederhana dengan menggunakan Panda 3D. Jadi Panda ini nggak cuman untuk pengolahan di data science aja ya. Pandas, nah ini juga ada Panda 3D-nya juga untuk mengolah game atau membuat game. Oke, Mister masuk ke dalam presentasinya dulu. Oke, sesuai judulnya, kita akan coba berkenalan dengan Panda 3D. Sebelumnya coba teman-teman buka dulu Visual Studio Code-nya, pastikan di situ ada modul Panda 3D. Bagi teman-teman yang udah menggunakan Algo Python, itu seharusnya udah ada. Mister akan coba tunjukkan dulu sebelum kita masuk ke dalam materi, karena kalau misalnya belum muncul di bagian Algo Python-nya atau di Visual Studio Code-nya, silahkan di-install dulu. Caranya cukup gampang, pip install Panda 3D. Ini Mister coba buka dulu ya. Ini. Oke, di sini ya. Dilihatnya, pip please. Kemudian pastikan ini ada modul Panda 3D. Ini dia. Nah, ini ya, Panda 3D. Nggak hanya Pandas, tapi ada Panda 3D. Ini dipastikan dulu, silakan dibuka dulu teman-teman. Kalau misalnya belum ada Panda 3D-nya, baik yang Algo Python ataupun yang menggunakan Visual Studio Code biasa, silakan diinstal dulu. Sembari diinstal, sembari nanti kita akan coba bahas mengenai materinya terlebih dahulu. Jadi setelah materi selesai, kita bisa langsung masuk ke dalam implementasi code-nya. Oke, Mister akan kembali lagi ke share screen untuk PowerPoint-nya. Oke. Oke, di sini kita akan melanjutkan ke bagian bagaimana kita mengembangkan aplikasi. Seperti biasa ya, pengembangan aplikasi ini selalu kita awali dengan nanti dalam implementasinya ada perencanaan, ada menggunakan mind map, kemudian ada Kanban to-do-nya dan sebagainya. Itu biasanya wajib, bukannya wajib ya, biasanya dilakukan oleh seorang developer supaya bisa lebih tertata lagi dalam proses pengembangannya. Di sini sedikit informasi mengenai perkembangan permainan komputer yang ada di dunia ini. Jadi sudah sampai lebih dari 120 juta pengguna dan sebagainya. Nah, di sini kita akan coba menggunakan Panda 3D untuk membuat game 3 dimensi sederhana terlebih dahulu. Harapannya nanti teman-teman bisa terbayang apa sih yang digunakan untuk Panda 3D, fungsi-fungsi apa yang biasanya akan kita pakai dalam pembangunan game development 3 dimensi di Python. Contoh-contoh game yang beberapa dekade ini sangat melesat jauh adalah di Minecraft. Yang dulunya hanya sekedar permainan sederhana yang dibuat oleh Marcus Persson. Dia menulis baris code-nya sendiri. Kemudian sampai sekarang udah diakuisisi sama oleh Mojang ya, punya Microsoft itu ya. Luar biasa perkembangannya. Dari gambar 2 dimensi, kemudian beralih ke 3 dimensi dan sebagainya. Nah, kita masuk ke dalam topik kita yaitu mengenai modul Panda 3 dimensi. Di sini kita akan coba melihat bagaimana kondisi koordinatnya terlebih dahulu ya. Kalau di 2 dimensi, teman-teman mungkin udah familiar ya, ada yang namanya X dan Y. Kalau kita di Pygame, X dan Y-nya agak spesial di Pygame karena 0,0 bukan ada di tengah, tapi ada di pojok kiri atas, yaitu Pygame. Kalau di Scratch ada di tengah-tengah. Berbagai macam tipe bahasa pemrograman misalnya kayak di Roblox itu juga berbeda lagi. Jadi tergantung dari kondisi bahasa pemrograman yang kita pakai, modul yang kita pakai juga.
Kalau di 2 dimensi Y ke atas, X itu mendatar kanan kiri. Berbeda dengan 3 dimensi. 3 dimensi yang ada di dalam Panda 3D itu ada X, Y, Z, di mana Y-nya itu bukan lagi tinggi, melainkan lebih ke arah lebarnya. Jadi semacam point of view kita untuk melihat seberapa jauh dia ke belakang kita atau mendekati kita. Sementara untuk Z, Z itu malah tinggi, rendahnya si posisi objeknya. Untuk X itu mendatarnya, kanan kirinya. Jadi kalau Y itu awalnya di 2 dimensi tingginya, nah sekarang menjadi jarak perspektif antara kita dengan objeknya, apakah dia mendekat atau semakin menjauh. Semakin mendekat maka nilainya akan semakin kecil, semakin menjauh nilainya akan semakin besar. Begitu pula untuk yang Z dan X-nya. Nah, di dalam pembuatan 3 dimensi nanti kita akan mengenal yang namanya scene. Jadi scene ini nanti akan kita buat sebagai tempat untuk merender objek apapun yang nantinya akan kita masukkan ke dalam program. Bisa nanti berupa kumpulan geometri, sumber cahaya, kamera virtual, bahkan mungkin terkait dengan bahan mengenai modelnya, warna, tekstur, dan sebagainya. Itu nanti kita akan masukkan ke dalam scene-nya. Nah, di dalam 3D Panda 3D ini nanti kita akan mengenal yang namanya notepad. Jadi di situ note itu nanti akan kita pakai sebagai tempat kita atau objek kita pada saat kita mau merender. Nah, untuk melakukan proses inisiasi awal dalam Panda 3D, kita gunakan perintah from direct showbase. Kita import showbase-nya, class showbase-nya. Kemudian nanti kita akan inisiasi objek class showbase-nya untuk dijadikan pertama kali Windows Run untuk di bagian aplikasinya. Sama kayak di Pygame. Kalau di Pygame. Iya, Pygame. Pygame itu juga ada yang namanya di bagian ini ya, di bagian loop-nya ya, di bagian loop-nya kita menampilkan display update. Nah, kalau di sini base run. Mirip seperti di PyKitty sih kalau yang kondisi Panda 3D ini. Kalau di PyKitty itu juga ada aplikasinya itu di running dengan menggunakan fungsi run. Mirip seperti ini. Jadi kita gunakan fungsi base kalau di sini di bagian Panda 3D-nya, tapi kalau di PyKitty-nya kita gunakan yang window ya, biasanya win atau window dan sebagainya untuk penamaan inisiasi objek application-nya. Karena wajib diinisiasi terlebih dahulu untuk menempatkan seluruh objek yang akan kita masukkan ke dalam program kita, baik itu di PyKitty ataupun di Panda 3D-nya. Nah, mulai dari sini Mister akan coba mulai ke switch ya, entire screen nanti. Mister akan kembali ke screencast-nya dulu. Mister akan coba switch mulai dari PowerPoint, kemudian kita kembali ke implementasi code-nya dan sebagainya. Nah, teman-teman sekarang coba buka juga di bagian Visual Studio Code-nya. Nanti kita akan coba bersama-sama coding ini semuanya mulai dari awal untuk nanti membentuk apa yang diinginkan di dalam setiap tahapan di course platformnya. Oke, Mister akan kembali ke entire screen dulu. Oke. Tadi sampai di bagian inisiasi awal, jadi menghubungkan kelas adegan dasarnya. Jadi kita akan coba untuk membuat showbase-nya dulu. Dimana showbase ini kalau di PyKitty yang teman-teman sudah lakukan itu semacam window base-nya dulu, window application-nya dulu. Saya masuk di sini. Oh ya, teman-teman masuknya di sini ya, di bagian 3D Learning. Pilih yang lesson 1, pengantar Panda 3D, harusnya sudah kebuka. Kalau ada yang belum kebuka, silakan raise hand supaya nanti Mister notice. Kita akan coba refresh. Ada yang belum kebuka nggak? Apakah semuanya udah aman? Udah aman ya? Oke, bentar, stop share dulu. Nah, Mister, mouse-nya hilang lagi. Mister coba re-login dulu lagi ya, karena tiba-tiba mouse Mister hilang. Oke.
Oke, mohon maaf tadi tiba-tiba mouse-nya Mister hilang, jadi harus relogin lagi. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini kita akan coba untuk menginisiasi kondisi awalnya dulu. Masuk ke bagian nomor 1 di VS Code memperkenalkan Panda 3D. Masuk di sini dulu, kita akan coba-coba dulu mengenai kondisi perintah-perintah dasar yang akan kita pakai di Panda 3D ini nanti. Kita akan membuat tampilannya seperti ini ya, kurang lebih ya. Jadi nanti ada environment mungkin semacam kayak lingkungan gitu ya, hutan, kemudian ada pohon sama batu-batuan di sekitarnya. Kemudian di bawahnya ada rumput-rumput. Nah, kira-kira kayak gitu. Kita nggak akan menggunakan aset dari luar, kita gunakan aset yang sudah default tersedia di Panda 3D. Jadi untuk uji coba ini kita akan coba gunakan yang model yang sudah di set default oleh Panda 3D. Nah, seperti yang disampaikan di PowerPoint, nah, Mister akan coba switch ya kanan kiri nanti. Ini untuk PowerPoint-nya, kemudian yang ini untuk aplikasi implementasi code-nya. Pertama kita harus gunakan, kita harus mengimport showbase-nya. From direct showbase, panggil showbase. Showbase-nya lihat ya teman-teman, huruf besar show, base-nya B-nya juga huruf besar. Ini manggil kelas. Kemudian kelasnya juga sama ya, show base. Kalau ini manggil modul. Hati-hati jangan sampai ini salah tulis besar kecilnya. Kalau salah tulis nanti nggak akan muncul show base-nya, nggak akan bisa kepanggil ya, bukan nggak muncul ya. Nah, setelah kita memasukkan import kelas show base-nya, kita gunakan inisiasi base untuk membuat objek kelas dari show base yang kita pakai. Misalnya di sini kita gunakan nama variable base, kemudian show base. Jangan lupa kurung buka kurung tutupnya. Kemudian kita running ya, base run. Kondisi awal ini kalau kita running, tampilannya nanti akan berbentuk abu-abu, abu-abu ngeblank gitu ya, ngeblank kayak abu-abu ngeblok gitu ya. Nah kayak gini abu-abu. Nah ini adalah tampilan untuk kalau di PyKit-nya semacam window application-nya dulu. Kita buat aplikasinya dulu. Tempatnya untuk menempatkan seluruh objek yang nanti akan kita pakai di Panda 3D ini. Ini base code utamanya ya untuk penentuan base dasarnya dulu atau window-nya dulu. Oke ya, sampai sini masih cukup sederhana dulu ya, masih cukup sederhana. Seharusnya masih aman untuk diikutin. Kemudian selanjutnya setelah kita buat bagian aplikasi kosongnya, nah nanti kita akan coba isi dalam code kita yang berisi loop utama, kemudian akan menggambar terkait dengan tugas-tugas di bagian fungsi-fungsi latar belakangnya, kemudian terkait dengan angle-nya, posisinya dan sebagainya. Kemudian di sini nanti akan kita running di bagian akhir yang di bagian baris ke-6 ini. Nah, ini nanti pasti akan selalu di bawah ya. Setelah kita define semuanya, nanti kita akan run lagi. Kita akan run di bagian bawahnya. Jadi ini masih belum ada define terkait dengan model, tekstur, color, belum. Masih kosongan. Kita dapat di bagian pembentukan window aplikasinya dulu. Oke, nah di sini kita akan coba buat ke dalam bentuk kelas. Kalau tadi kan kita masih betul-betul kelas yang ada di dalam modul showbase. Di sini kita akan buat inheritance class dari kelas showbase yang udah kita panggil tadi. Tadi udah kita uji coba. Kalau itu dipanggil maka dia akan menghasilkan blank canvas atau blank application gitu ya, yang isinya bentuknya warnanya kayak abu-abu gitu. Nah harusnya dengan menggunakan kita cara yang sama menginisiasi custom class, misalnya di sini kita kasih nama game gitu ya. Kemudian kita inherit dengan class showbase dan seluruh konstruktornya kita ambil semuanya dengan perintah showbase init self, sama seperti kalau kita manggil dengan menggunakan super, sama aja. Nah itu nanti akan menghasilkan hal yang sama. Jadi kalau ini kita coba buat ke dalam bentuk kelas. Mister kasih jarak kelas game, kemudian kita panggil kelas showbase-nya, masukkan sebagai argumen. Nah di sini kita panggil konstruktor untuk pembuatan untuk mendapatkan seluruh inheritance dari showbase-nya. Perintahnya sama seperti ini ya, showbase.init self. Jadi dimasukkan ke dalam kondisi kelas custom kita.
yang nanti akan terinheritance semuanya di dalam kelas kita. Showbase dot init. Nah, ini dia. Self. Kemudian di sini yang awalnya kita gunakan base sama dengan showbase, kita ganti menjadi game. Karena kita udah punya kelas custom kita yang sebenarnya isinya itu juga sama ya. Inheritance dari showbase. Kita belum ada custom yang lain nih. Murni dari showbase saja. Karena perintahnya cuma mendapatkan konstruktor seluruhnya dapat inheritance dari showbase. Nah, ini kalau kita running harusnya bentuknya sama. Blank. Nah, mana tadi? Nah, ini ya. Sama aja. Cuman bedanya kita udah siapkan dalam bentuk kelas. Yang nantinya kelas ini kita bisa gunakan atau kita bisa isi dengan berbagai macam node yang akan kita butuhkan. Model yang akan kita butuhkan, tekstur yang akan kita butuhkan, color dan sebagainya. Nah, setelah pendefinisian kelas selesai, semuanya sudah kita running di sini, kita udah coba, tidak ada masalah. Selanjutnya kita akan coba, nah ini hasil kerjanya ya. Kita akan coba untuk memasukkan beberapa node-node yang tadi Mister sempat singgung di awal. Jadi semua nanti yang akan kita masukkan itu nyebutnya kalau di dalam Panda 3D itu adalah suatu node. Di mana node ini nanti akan refer atau mengisi ke bagian parentnya. Parentnya itu adalah yang tadi, showbase tadi atau game. Kalau di kasus kita berarti kelas game tadi ya, kelas game tadi. Kenapa? Karena kelas game tadi udah menginisiasi atau konstruktornya itu udah mendapatkan inheritance dari seluruh init kondisinya si showbase, mulai dari modelnya, light, geometri, lens, bahkan nanti ada yang namanya set position dan sebagainya. Itu masuk ke dalam node-node yang nantinya akan kita satukan menjadi satu grafik atau satu kumpulan model. Gambarannya seperti ini. Jadi semuanya nanti akan dirender jadi satu di dalam parentnya, mulai dari kamera, kemudian mungkin ini tadi light node, kemudian ada apa lagi ya, tadi kamera udah ada, mungkin di bagian tekstur, di bagian geometri node dan sebagainya. Nanti kita akan render semuanya di dalam satu aplikasi. Nah, untuk mendapatkan modelnya kita bisa gunakan loader.load model. Fungsi yang kita pakai adalah fungsi load model, di mana di sini isinya adalah file yang berisi model yang akan kita pakai. Nah, di sini kita akan coba demonstrasikan dulu dengan menggunakan model yang sudah tersedia di Panda 3D-nya, yaitu model/environment. Nah, di sini kita akan coba buat notepad yang pertama. Jadi ini tadi yang Mister sampaikan ada notepad. Jadi ini semua tadi yang ada di gambar ini tadi. Nah, ini semuanya akan kembali ke dalam bentuk notepad yang nantinya akan dirender di kepalanya, di di parentnya dalam satu aplikasi Windows. Ya, nah sekarang kita buat dulu modelnya, model yang ada di dalam self model sama dengan load model, loader dulu ya, loader.load model. Kemudian di sini sebenarnya juga sudah diberitahu model yang akan kita gunakan. Nah, ini ya, models/environment. Kita copy aja, kita taruh di sini. Nah, ini masih dalam bentuk notepad. Jadi node-nya sini udah tersedia nih modelnya, udah tersedia nih bagian light-nya, udah tersedia nih bagian geometri node-nya, tapi belum bisa ditampilkan. Sama kayak kita pada saat mendefinisikan widget di dalam PyKitty, kita define widgetnya satu persatu, radio button udah kita define, horizontal layout udah kita define semuanya. Tapi saat dia belum di set layout ke dalam layout utamanya dan di render di situ, mereka nggak akan muncul. Sama seperti itu juga. Jadi intinya di sini akan ngerender. Kalau di Pygame juga sama. Saat kita udah load image, udah dapat image-nya, pad image-nya juga udah dapat, ukurannya udah dapat, bahkan rectangularnya juga udah dapat, posisi X-nya, tapi kalau nggak kita blip itu juga nggak akan muncul. Tulisan juga sama, ngerender tulisan. Kalau nggak kita blip juga nggak akan kita bisa munculin gambarnya. Jadi di sini selanjutnya adalah kita lakukan rendering. Nah, di sini untuk mendapatkan renderingnya kita bisa gunakan fungsi reparent to. Nah, sebelum masuk ke sini kita akan coba dulu self model ini. Kalau kita running, udah kita tambahkan ya self model di sini.
Kita coba running. Yang muncul adalah masih sama, blank. Karena seperti tadi ya Mister sampaikan, dia masih belum memunculkan apapun. Oke, sudah dapat modelnya, tapi model ini belum dirender kemanapun. Dia masih berupa node-node saja, belum diaplikasikan ke bagian window-nya. Nah, di sini ada metode untuk model reparent-nya. Jadi kita akan gunakan model reparent-nya ini, kemudian kita isi argumennya untuk render. Yang artinya apa? Kita sudah menetapkan induk rendernya di bagian kelasnya itu, yang tujuannya untuk menempatkan seluruh node path yang udah kita define sebelumnya. Bisa tadi Mister sampaikan ada model, ada layout, kemudian ada position dan sebagainya. Setelah itu baru kalau sudah di render, baru harusnya si environment tadi udah akan muncul. Sekarang kita coba self model apa tadi, reparent ya, reparent to render. Oke, nah sekarang kita coba running. Apakah berhasil? Kalau belum berhasil, apakah yang terjadi kesalahan? Mana tadi? Nah, ini dia. Sudah berhasil muncul environment model yang udah kita define di bagian baris ke berapa tadi? Ke-7. Nah, kalau dilihat di sini dia besar ya, kayak ngezoom gitu ya. Nah, memang di sini nanti informasi di awal untuk model environment itu memang dibuat size-nya itu besar. Jadi kita bisa kecilkan nanti dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan fungsi scale tuh. Nah, fungsinya seperti apa? Kita kembali dulu ke bagian PowerPoint. Kita baca pelan-pelan supaya kita bisa paham satu persatu. Nah, dari sampai sini untuk merender seluruh model yang udah kita dapatkan atau kita define dengan menggunakan fungsi reparent tuh. Kemudian jangan lupa argumennya adalah argumen render untuk menempatkan objek yang udah kita tentukan. Nah, ini dia contohnya yang tadi Mister sudah coba ketikan di dalam atau implementasikan ke dalam code yang tadi teman-teman lihat bersama. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Masih aman ya? Masih cukup sederhana menurut Mister juga. Nah, Mister akan coba review lagi, mengingatkan lagi ya apa yang udah kita lakukan biar nanti teman-teman makin clear. Jadi di awal kita wajib melakukan initiate terkait dengan showbase class-nya. Showbase class bisa dilakukan dengan menggunakan custom class, misalnya di sini kayak game. Kalau kita ingin mengisinya dengan berbagai macam model dan sebagainya, best practice-nya adalah dengan menggunakan custom class. Atau kita bisa gunakan langsung panggil showbase class-nya. Tapi harus kita lakukan one by one-nya ya, langsung di main programnya. Base, nanti misalnya tadi ya, base sama dengan showbase, kemudian base run. Pada saat kita mau menentukan modelnya, berarti nanti kita akan buat base-nya based on model yang udah kita tentukan di program. Nah, itu nggak best practice sebenarnya. Makanya kita buat gunakan custom class untuk mendapatkan showbase seluruhnya, ini baik itu konstruktornya dan metode yang digunakan. Selanjutnya setelah kita menggunakan showbase untuk inheritance dari kelas game kita panggil model untuk membuat atau menampilkan objek 3D-nya dalam aplikasi kita. Jadi showbase tadi udah ngebuat aplikasi utamanya, kemudian kita isi dengan model. Nah, model ini tadi sudah terisi namun belum bisa ditampilkan. Nah, untuk menampilkannya kita gunakan fungsi reparent to. Jadi kita nge-refer ke parent kita yang paling atas, yaitu showbase tadi, yang tadi di awal udah kita sediakan sebagai tempat untuk menampilkan objek, kemudian kita lakukan rendering di situ dengan menggunakan argumen render. Oke ya. Kita kembali lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa gunakan scaling nih ceritanya. Scaling, kemudian bisa kita gunakan FOV ya kan, dan sebagainya. Ini beberapa contoh terkait dengan melakukan transformasi dalam objek Panda 3D-nya. Untuk posisi, kita bisa gunakan fungsi set pos atau set X, set Y, set Z. Kalau kita ingin satu persatu, atau kalau kita langsung semuanya, kita bisa gunakan fungsi set pos.
Kemudian untuk modelnya kita bisa skalanya kita bisa gunakan fungsi set scale di model yang udah kita define tadi. Set scale ini bisa langsung poin satu kali saja apabila semua size X, size Y, dan size Z-nya itu sama. Misalnya kita mau buat scaling proporsi 0,1 atau 10% semuanya. Jadi kecil 10% atau 20% dan sebagainya tergantung dari kebutuhan kita. Kalau memang satu aja bagian itu untuk semuanya ukuran X, Y, Z-nya, kita cukup gunakan yang set scale, kemudian kita isi argumen scale-nya berapa. Nanti dia akan otomatis mengenerate untuk seluruh size X, size Y, dan size Z-nya. Tapi kalau kita punya size Z, X, Y, Z-nya itu berbeda-beda, kita bisa gunakan masing-masing. Begitu pula untuk yang kalau kita fokus ke bagian X-nya saja, Y-nya saja, itu juga kita bisa gunakan. Nah, sekarang kita buat yang sederhana dulu dengan menggunakan set post dan set scale. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita bisa gunakan juga set FOV. Ini gunanya untuk melihat jarak atau cakupan luasan yang akan kita bisa tampilkan dalam suatu aplikasi kita menggunakan fungsi set OV. Ini dari modul atau dari kelas CamLens. CamLens-nya ini nanti akan kita buat set FOV-nya itu 90. Nah, sekarang kita akan buat satu persatu dulu. Pertama kan kita buat set scale-nya. Misalnya di sini 0,1 ya. Kita akan coba lihat jadinya akan seperti apa. Save model set scale. Misalnya kita buat 0,5 dulu deh. Kita coba running. Oke, 0,55 itu seperti ini. Mister nggak akan close ini. Kita akan coba bandingkan dengan yang 0,1. Saya akan running lagi. Yang kedua. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Terlihat agak sedikit mengecil ya. Yang di bagian 0,1-nya. Set scale-nya. X, Y, Z-nya. Nah, sekarang kita akan coba gabungkan dengan menggunakan save model set post. Nah, di sini kita akan coba menggunakan kondisi yang ada di slide. Teman-teman bisa bereksperimen. Kondisi X, Y, Z-nya berapa. Ini berturut-turut dari kiri ke kanan itu X, Y, dan Z. Minus 2, 25, dan minus 3. Kita coba running. Nah, sudah terlihat agak mundur. Kita sudah define kondisi untuk X-nya tadi. Kita kanan kirinya, kemudian Y-nya mundur ke belakang, Z-nya dia naik. Minus 3. Minus 3 itu turun ya. Berarti dari sini dia turun. Makanya dia grace-nya pun dia ada di bagian bawah nih. Sudah sedikit proporsional. Kalau di ini kita coba naikkan, misalnya jadi 0 ya. Mister nggak akan hapus yang tadi. Ini kondisi awal kita. Kita akan coba uji di bagian Z-nya. Apakah betul? Nah, ini ya terlihat ya. Dia jadi naik. Ini kondisi yang sudah pakai kondisi Z-nya 0. Sementara yang ini masih Z-nya minus berapa? Minus 3 ya dia nggak salah. Nah, dia turun kan? Grace-nya ini agak naik ke dalam point of view kita. Nah, sementara ini agak turun. Space-nya di sini naik. Nah, itulah ya kondisi X, Y, Z. Nah, sekarang kalau kita coba balikkan lagi, ini kondisinya tadi minus 3, kemudian ini tadi Y. Y itu adalah kondisi saat kita mendekat atau menjauhnya gitu ya. Kayak poin perspektif kita. Kalau ini 25, misalnya kita mau coba dekatkan jadi 10 misalnya, dan kita running, harusnya bentuk environment-nya akan semakin mendekat ke kita. Ini yang pertama. Dan ini yang kedua. Nah, ini yang ngezoom ke bagian pohonnya. Kalau 10, jadi yang semakin mendekat ke point of view-nya kita. Mungkin terlalu dekat ini ya. Tadi kan 20 berapa tadi? 25. Kita buat 18 aja deh. Supaya terlihat perbedaannya. Ini yang tadi yang 10. Nah, ini ya terlihat ya. Ini semakin ngezoom ke bagian pohonnya,
Sementara yang tadi di awal, nah itu dia masih kondisinya terlihat semuanya. Bagian belakangnya itu terlihat masih banyak bambu-bambunya. Nah, jadi itu untuk yang Y-nya. Jadi semoga terbayang ya. Untuk yang X-nya kanan kirinya saja ya, nggak perlu kita, kayaknya nggak perlu kita coba simulasikan karena udah cukup jelas kanan kiri. Cuman dia bergeser ke kiri, agak ke kiri atau agak ke kanan. Oke, nah ini untuk yang set pose dan set skillnya. Ini bisa teman-teman coba-coba nanti di eksperimen lagi. Tadi mana tadi? Nah, di bagian ini. Silakan bereksperimen di bagian set skill dan set posisinya untuk lebih memperjelas lagi. Nah, kemudian kita akan coba di bagian base cam lens set FOV-nya. Base cam lens. Oh, bentar, ini ada yang perlu diimport. Oh, nggak ada. Set SOV. Set FOV kita buat 90. 90 ini adalah semakin dia, sebenarnya dia degree, tapi dia semakin tinggi nilainya, maka akan dia semakin wide. Maka dia akan semakin banyak cakupannya. Tapi kalau semakin lebar, biasanya dia jatuhnya bisa jadi over. Overnya itu seperti ini. Coba contohkan. 120 misalnya. Oh, tadi yang 190 udah Mr. Close. Bentar ya. Nah, lihat di sini. Dia akan semacam, karena udah mentok ya ini kanan kirinya ya, jadi kayak malah nggak realistis. Jadi ini sebenarnya tergantung juga dengan kebutuhan ya, nggak melulu 90 derajat Mister, yes nggak melulu, misalnya kita buat jadi 70. Kalau memang kebutuhan realistisnya itu dari gambar modelnya itu cukup segitu, ya kita gunakannya segitu, nggak terus serta-merta semuanya harus 90. Nah ini ya, jadi lebih terkesan terlihat 3D-nya, mulai dari gambar environment, lingkungannya, kemudian ada gambar batunya dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dengan menggunakan metode white-nya itu lebih besar, sangat besar. Nah ini ya sangat jauh. Nah dia di sini udah kelihatan kayak garis aja nih gambarnya nih, bukan lagi 3D nih. Karena memang bentuknya kebetulan dia nggak seluas itu gitu loh, nggak seluas 120 derajat. Nah ini cukup 70 derajat menurut Mister udah lebih baik nih daripada yang 120 atau yang 90 tadi. Kalau ini lebih luas lagi misalnya jadi 180, akan ada semacam di sebelah kanan kirinya. Oh ini terlalu jauh, jadi malah nggak terlihat. 120, 130. Mister mau tunjukkan ada semacam, nah ini di bagian di sini. Nah ini kita bisa geser ya dengan menggunakan mouse. Nah nanti akan muncul batasan seperti ini, makin tidak realistis ya. Ini yang Mister maksud tadi, hati-hati dengan menggunakan FOV karena batasannya itu dia nggak terlalu luas. Ini Mister bisa geser dengan menggunakan mouse, teman-teman juga bisa coba kanan kirinya. Nah ini seperti ini. Ini batasan untuk bagian apa ya ini ya, salju mungkin ya. Nah di sini udah stop di sini karena memang kondisinya nggak terlalu luas. Jadi jangan juga terlalu luas untuk wide range-nya atau point of view kita, karena juga nanti akan membuat animasi atau suasananya jadi kurang terkesan 3D-nya. Oke, jadi ini nanti kita coba ganti 70 saja. Oke, kita close dulu. Jadi nanti masih kesan 3D-nya itu masih muncul. Nah, selanjutnya kita akan coba lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini contoh hasil kerjanya tadi ya. Pada saat kita running bentuknya mirip seperti ini ya. Sebenarnya juga sudah sesuai dengan apa yang diminta di bagian ini, dasar permainannya. Jadi kita hanya menampilkan model environmentnya. Kemudian ini hanya sekedar tambahan saja. Boleh ditambahkan, boleh tidak ditambahkan. Tapi at least kita udah coba untuk membuat dia semakin wide tampilannya. Kita bisa gunakan cam lens set FOV-nya. Tergantung dari kebutuhan. Kalau memang butuhnya sangat luas, karena memang misalnya permainannya itu harus melihat seluruh lingkungannya atau seluruh mapnya, yaitu silakan. Tapi harus disesuaikan juga dengan kondisi modelnya ya. Kalau model di sini kan kebetulannya model environment ya namanya ya. Environmentnya itu dia
cukup luas untuk dibuat model set FOV-nya itu bagus, sangat luas, ya jadinya akan terkesan kesan 3D-nya masih tetap terpertahankan. Tapi kalau enggak, yang tadi Mister sudah contohkan, saat dia udah mencapai di batas kanan kirinya, salah satu gambarnya atau salah satu modelnya itu nanti akan menjadi flat. Jatuhnya kesan 3D-nya hilang. Kembali ke kesan dua dimensinya lagi. Jadi kayak ada semacam pembatas gitu. Kelihatan banget nanti pembatasnya atau boundary-nya kelihatan. Oke, nah sekarang kita coba menggunakan model yang lain ya. Nah ini tadi. Model yang pertama tadi kan kita gunakan yang model environment-nya. Nah, nanti kita akan coba gunakan yang model untuk ke bagian keduanya. Nah, yang ini disubmit dulu. Aduh. Sebentar, Mister hilang lagi mouse-nya. Oke, udah balik lagi. Oke. Nah, yang ini kita submit dulu. Jadi di sini udah selesai, kita bisa gunakan model environment-nya, submit, kemudian kita berpindah ke sini. Ini kita copy dulu. Kita copy karena kita menggunakan code yang sama. Kemudian kita akan coba membuat atau memakai model yang berbeda di bagian keduanya. Jangan lupa di checklist di sebelah sini, kemudian di submit ya. Kemudian kita akan masuk ke bagian yang kedua. Oke, di sini yang kedua. Oke, Mister ganti dulu ini filenya main.py. Kemudian Mister akan buat baru game.py. Ini kita close dulu. Kita masukkan di sini. Nah, ini kita copy yang tadi sudah kita buat di kode yang pertama. Nah, di sini perintahnya adalah kita mau gunakan beberapa model yang lain selain yang default disediakan oleh Panda 3D-nya. Yang tadi ya, model environment. Nah, sampai sini dulu sebelum masuk ke bagian yang kedua. Fungsi-fungsi yang ada di sini udah clear semuanya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Arsyad, Edison, dan Asyam? Aman? Oke, kalau nanti ada yang mau ditanyakan silakan raise hand ya supaya Mister notice. Mister akan kembali lagi ke bagian code-nya. Di sini kita akan coba menggunakan model yang lain. Nah, model dari eksternal itu bisa kita sisipkan di bagian Panda 3D. Tapi syaratnya kita harus ada dua format. Yang pertama adalah format dengan ekstensi EGG, satunya lagi sebagai teksturnya adalah TIFF. Jadi ini ada, kalau di sini contohkan menggunakan model Boeing 707. Filenya untuk mendapatkan teksturnya kita butuh file.tiff. Jadi harus ada dua file. Kalau kita kembali ke bagian Visual Studio Code-nya, nah ini ada Boeing 707 dan ini Boeing teksturnya. Jadi selalu ada pasangannya. Ini juga ada blim tekstur dan seterusnya. Kok kebukanya? Kok berjejer ini? Close to the right. Jadi semuanya ada EGG dan .tiff-nya. Caranya gimana? Kita cukup aja mengakses ini. Karena ini dalam satu root ya, satu root folder, maka kita cukup ambil seluruhnya, seluruh nama filenya, yang bagian .egg-nya, kemudian kita paste di sini. Sekarang kita coba running. Nah, ini dia. Ini sudah muncul ya, gambar pesawatnya, model pesawat Boeing-nya. Kita bisa geser-geser, kita lihat ke atas, bawah, kiri, kanan. Nah, ini adalah tekstur untuk model untuk pesawat Boeing 707. Nah, ini bisa dicoba untuk yang lainnya, misalnya kayak blim. Silakan teman-teman coba mandiri, boleh. Misalnya kita hilangin dulu ya cam lensnya supaya nggak terlalu jauh, supaya dia bisa agak mendekat ke kita. Nah, ini dia balon udara. Ini balon udaranya seperti ini kurang lebih. Ini kita bisa klik ya, diklik kemudian kita geser-geser untuk melihat kondisi balon udaranya. Selanjutnya ada fighter. Kita coba satu-satu apa aja ini gambarnya. Oh, ini pesawat ini ya, pesawat tempur ya.
Oke, pesawat alien kayaknya. Nah, ini kalau ini terlalu jauh misalnya ya, ini teman-teman bisa dekatkan ya. Yang tadi ya, kita bisa gunakan, kita modify di bagian Y-nya. Misalnya jadi 15 misalnya. Kita coba dekatkan supaya terlihat lebih jelas. Nah, seperti ini. Nah, ini kan terlihat jadinya lebih jelas kan ya. Bentuknya seperti apa. Ini bisa teman-teman modifikasi posisinya, kemudian skillnya dan sebagainya. Kalau ini skillnya kita naikkan, apakah dia jadi lebih besar? Atau memang sudah maksimal segitu? Mau jadi lebih besar ya teman-teman ya. Oke, ini lebih lebih ini lagi untuk memperjelas lagi. Boleh banget. Silahkan dicoba-coba ya teman-teman ya. Bisa gunakan set skill, set position dan sebagainya. Kita kembalikan lagi ke yang 0,1. Oke, untuk yang lainnya nanti silakan dicoba untuk yang sailboat, kemudian yang lainnya tinggal sailboat doang ya. Ah, nanggung. Oke, kita coba lagi lah sekalian. Sailboat. Kirain masih banyak. Sailboatnya bentuknya seperti apa? Apakah dia? Oh, perahu layar. Oke, ya, kayak gini ya modelnya. Nah, ini beberapa model yang bisa kita gunakan dari eksternal kita, tapi syaratnya harus ada tekstur dan file.egg-nya, dimana tekstur itu ekstensinya .tif. Oke, kalau sudah silakan di checklist, kemudian masuk ke submit tasknya. Ini silahkan boleh mau dipakai yang set FOV-nya. Kalau Mister tadi matiin supaya dia lebih jelas aja ya, lebih mendekat ke kita. Nah, kalau udah kita coba masuk ke bagian selanjutnya untuk merencanakan permainan 3D yang nantinya akan kita pakai untuk kedepannya. Jadi nanti kita akan buat semacam game Minecraft gitu ya, ngebangun-bangun balok gitu ya. Jadi kita kayak ngebuat balok, disusun baloknya dan sebagainya dalam bentuk 3D 3 dimensi. Game sederhana, nggak sampai yang mirip banget dengan Minecraft. Jadi ada 2 pertemuan mungkin, karena di sini nanti kita akan bagian awalnya untuk nge-create map, nge-create di bagian base-nya tadi, window-nya dan sebagainya. Selanjutnya nanti setelah kita dapat objeknya muncul di mapnya, baru nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba tambahkan lagi dengan beberapa fitur-fitur yang lain. Silakan teman-teman masuk ke yang bagian nomor 2. Nah, di sini ada perencanaannya. Nah, di sini Mister akan coba kembali ke presentasinya. Oke, tadi sudah kita lakukan untuk pengujian beberapa model yang ada. Nah, ini tadi yang nanti akan kita gunakan sebagai salah satu project Panda sederhana kita, Panda 3D-nya. Jadi nah ini nanti ya ada beberapa balok yang nanti bisa kita ciptakan di dalam game kita. Ini kan masih kosong nih baloknya. Nah, nanti dipencet sesuatu, ditekan sesuatu, nah ini akan muncul balok hijau, kotak hijau. Nah, ini juga akan muncul lagi kotak hijau dan seterusnya, sama kayak kita kalau kita bermain di Minecraft ya. Buat apa itu namanya? Buat bangunan dan sebagainya, kita susun-susun baloknya. Nah, untuk kondisi awal ini adalah mapnya. Yang warna oranye sama hijau yang sebelum kita tambahkan ada balok lagi atau ini ada kotak lagi hijau, itu adalah kondisi awal mapnya. Sebelah kiri, sebelah bawahnya ini juga itu adalah kondisi awal mapnya. Nah, di sini kita akan coba memetakan terlebih dahulu. Nah, teman-teman silakan ditambahkan dulu mengenai apa yang harus ditambahkan di dalam main map kita. Mister akan coba berganti dulu ke bagian share screen-nya. Pindah ke bagian PowerPoint. Silakan nanti teman-teman ketikkan dulu ke dalam main map kita. Ada Minecraft, main.py dan sebagainya sampai terakhir di bagian switching game models. Nanti hari ini kita akan coba fokus ke bagian main game window, launching the game-nya, dan satu lagi adalah creation of map. Jadi creation of map ini lebih ke arah menempatkan objek-objek yang udah kita susun tadi ke dalam suatu node parent yang tadi Mister sampaikan pada saat kita udah reparent to tadi dengan menggunakan rendering. Silahkan dilengkapi dulu ke bagian ini, di bagian Visual Studio Code-nya. Silahkan ditambahkan di new elemennya, itu disesuaikan, ada Minecraft. Tambahkan dulu Minecraft.
Ada tiga modul ya, main.py, kemudian map manager.py, dan satu lagi ada hero.py. Kita akan fokus yang pertama di bagian main.py nya untuk membuat main game window-nya. Main game window itu dengan menggunakan showbase tadi ya. Main game window, kemudian launching the game, dengan menggunakan fungsi run. Kemudian nanti untuk connection event handlingnya akan kita bahas di minggu depan kemungkinan. Selanjutnya setelah dua tadi terkait dengan main game window dan launching the game, kita akan buat mapnya, creation of mapnya, yang akan kita sediakan di pertemuan kita pada sore hari ini. Kemudian kita akan menambahkan blok dan menghapus blok. Tapi sebelumnya kita harus buat mapnya terlebih dahulu ya, sesuai dengan yang ada di contoh tadi di bagian demonstrasinya. Setelah itu kita akan coba menyimpan dan load mapnya. Maps, kemudian creation of hero yang nanti akan kita kontrol. Oke, kita geser dulu. Creation of hero, movement of the hero, dan yang terakhir switching game models. Switching game models. Oke, jangan lupa di save ya teman-teman ya. Kalau sudah selesai silakan di save. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini. Di bagian level satunya, di proyek nomor satunya teman-teman, nanti akan muncul main map seperti ini, seperti yang ada di PowerPoint tadi ya. Nah ini dia, silakan di save. Kalau ada gambar tombol save, di save sampai dia modenya mode checklist seperti ini. Nah kalau udah seperti ini, silakan dilanjutkan ke bagian nomor 2. Nah seperti tadi yang Mister sampaikan, kita akan coba fokus ke bagian pembuatan main game window-nya, launching the game, sama creation of map-nya. Ini nanti silahkan diisi. Kalau di PowerPoint munculnya seperti ini. Kita akan coba lihat dulu. Nah, langsung di kotak seperti ini. Nah ini dia. Ganti dulu share screen-nya. Pindah ke yang PowerPoint. Nah ini ya, kita fokusnya ke 3 hal ini. Main game window, launching the game, and creation of map. Ya, nanti tinggal ditambahkan aja list yang udah kita gunakan apa saja, yang sudah kita buat, yang sudah kita buat apa saja. Nah, di sini kita akan gunakan modularity. Modularity itu artinya ada beberapa file yang akan kita buat. Ada file yang game utamanya, kemudian map manajernya, sama satu lagi tadi adalah file hero-nya nanti. Nah, kita fokus ke 2 file dulu, yaitu game utamanya sama map manajernya dulu. Pemanggilan untuk modularitas terkait dengan custom modul yang udah kita buat, misalnya seperti map manager, ini kan custom modul kita ya. Itu juga sama ya, pemanggilannya sama seperti kalau kita memanggil modul-modul yang sudah kita pakai atau kita install biasanya. Contohnya kayak kalau kita manggil showbase, ya kita from direct.showbase kelasnya, import nama kelasnya kebetulan nama showbase dan sebagainya. Begitu pula untuk yang custom kelas kita. Nah silakan teman-teman masuk ke dalam bagian. Mister akan kembali share screen dengan menggunakan mode entire dulu. Mana entire? Oke, ini sini.
Oke, yang ini tadi yang checklistnya silakan nanti diisi seperti yang kita sampaikan, Mister sampaikan tadi. Kita fokus ke main game window, launching the game, sama creation of map. Kita masuk ke bagian VS Code di bagian My Minecraft, di bagian pertamanya. Di sini sudah disediakan beberapa modul file. Oke, kita close dulu. Oke, yang pertama adalah game.ru, game.ru-nya. Kemudian ada map manager yang nantinya akan kita pakai di sini. Kemudian, nah ini yang sudah tadi Mister coba buat sebelumnya. Ada lagi tadi? Oh nggak ada. Jadi ada dua ya, ada game.ru sama map manager. Fokusnya kita ke dua hal ini dulu. Perintahnya di sini adalah nanti kita akan memunculkan satu blok dulu di dalam aplikasi Windows kita, aplikasi game kita. Oke, kita akan coba mulai dari awal. Kita refresh lagi apa yang sudah kita dapatkan tadi. Oke, tadi kita udah mulai perencanaan dan sekarang kita akan coba mulai menyusun code-nya. Ya, seperti yang tadi kita gunakan di awal, kita panggil atau kita buat custom class-nya dulu. Nah, jangan lupa diimport dulu ya. From direct. Tadi apa ya? Betul ya? Sebentar, kita coba cek dulu. Iya benar, direct showbase. Direct showbase import showbase. Nah, kita buat kelasnya dulu ya. Kelasnya ini custom class game yang kita pakai. Kelas game. Kita masukkan kelas inheritance-nya. Kemudian setelah itu kita init semuanya, semua konstruktornya dengan menggunakan perintah showbase.init self. Jangan lupa untuk membuat konstruktor terlebih dahulu, dev init self self. Kemudian kita panggil kelas showbase-nya dan kita init di dalam konstruktor kita supaya kita bisa mendapatkan seluruh konstruktor yang ada di dalam kelas showbase-nya. Sampai sini kita bisa langsung initiate base, misalnya game. Oh iya, gamenya harus besar ya karena kita kelas ya. Oke, kemudian kita buat base run, base.run. Nah, saat ini kita running, harusnya ini sudah bisa muncul kotak abu-abu yang seperti ini. Nah, udah muncul ya kotak abu-abunya. Nah, sekarang kita mau memanfaatkan kelas atau modul map manager sebagai map kita nanti. Nah, map manager itu kita bisa panggil sebagai properti kita, self land map manager. Jadi kita panggil di sini. Jadi di sini kita panggil self. Misalnya kita gunakan properti land, kemudian map manager. Oke, map manager. Map manager ini, kelas map manager ini ada di dalam modul map manager. Ini dia kelasnya, map manager. Nah, untuk yang tadi teman-teman ini mungkin belum ada ya. Mister akan coba hapus dulu. Kita akan ulang dari awal. Harusnya bentuknya kayak gini ya kalau nggak salah. Atau mungkin masih kosongan ya. Mister lupa nih. Masih kosongan atau seperti apa. Jadi kalau di teman-teman masih di awal itu belum ada isinya, kita isi dulu dengan menggunakan kelas map manager. Kita akan hapus dulu. Nah, map manager ini bisa bebas ya isinya ya. Ini kan nama kelas. Nah, cuman biasanya best practice-nya adalah kita gunakan sesuai dengan nama modulnya ada. Kalau modulnya map manager, kita gunakan juga kelasnya adalah kelas map manager. Kita tandain dengan dia menggunakan huruf besar di depannya. Itu kelas. Nah, di sini udah kita panggil map manajernya. Nah, di sini akan kita isi ini masing-masing. Inisiasi map manager di sini sudah cukup seperti ini, self land. Kemudian kalau tadi kita butuh yang namanya FOV, nah itu kita bisa gunakan juga. Jadi FOV ini sebagai sekali lagi buat teman-teman nanti mengatur
lebarnya, kelebaran atau range dari si gamenya tadi, seberapa lebar dia. Kalau di sini dibuat 90 derajat, kita akan coba gunakan defaultnya base.gamelength.fov. Apa tadi? Set FOV ya. Set FOV 90. Nah, ini kita buat base biar nggak sama dengan ini. Dengan penggunaan base yang ada di sini, kita buat ini jadi game aja. Game run. Oke. Nah, karena ini map manager yang belum terinitiate, kalau ini kita running, nanti pasti akan ada error di bagian map managernya. Kenapa? Karena not defined map managernya. Jadi kita akan coba define di sini. Dimulai dari yang dev init self. Apa saja yang kita butuhkan untuk konstruktornya? Kita coba balik lagi ke bagian presentasinya. Nah, di sini map managernya merefer ke bagian modul atau modularitas si map manager yang udah kita sediakan tadi. Ada 3 kelas yang akan 3 metode, 2 metode dan 1 konstruktor yang akan kita isikan ke dalam map manager. Yang pertama adalah konstruktor tentunya, kemudian yang kedua adalah start new, kemudian yang ketiga adalah add block. Start new ini untuk membuat node petanya, dan yang bagian konstruktornya ini untuk membuat properti dari mulai model, tekstur, warna. Kalau tadi kan kita ke arah model saja ya, tekstur belum ada, warna juga belum ada. Nanti kita akan coba simulasikan di sini. Kemudian add blocknya ini untuk membuat atau menambahkan blok-blok yang nanti akan kita gunakan sebagai map awal kita. Pada saat kita mengatur, bisa kita nanti di dalam sini mengatur tekstur dari bloknya, warna dari bloknya, posisinya dan sebagainya. Yang nantinya akan kita kirim, nanti kan balikannya sebagai node-node semuanya ya. Kita akan render semuanya ke dalam init kita ini di bagian konstruktor kita di reparent to tadi. Nah, jadi kita sediakan dulu beberapa konstruktor ada konstruktor dan 2 metode yang akan kita pakai. Ada init, start new dan add block. Init kita pas dulu, kita sediakan ruangannya dulu. Start new self, kita isi pas. Kalau nggak diisi pas nanti ini ya bisa error ya, karena asumsinya setiap metode yang harus kita define itu harus ada komennya ya. Ada satunya lagi lah, add block self. Oke. Nah, setelah ini harusnya kalau ini kita running di bagian kelasnya, untuk melihat error apa tidak, kita bisa running di bagian map manajernya. Kalau di bagian map manajernya aman, tidak ada kondisi error, itu udah oke. Seharusnya di bagian main programnya pun juga udah aman. Dia harusnya akan menampilkan kotak abu-abu. Coba kita cek lagi. Map, oh iya, map manajernya belum kita import. From map manager, huruf kecil, import map manager. Kita running lagi. Apa ini? Oh, cam lens ya. Sorry, cam lens ya. Betul? Cam lens apa? Game lens. Ya betul, cam lens ya. Kita coba running. Nah, udah muncul lagi ya, sesuai dengan apa yang kita tampilkan di awal tadi. Untuk inisiasi map manajernya, linkage-nya udah oke nih, nggak ada masalah. Jadi tinggal kita isi nih dalamnya. Kita isi apa-apa saja yang kita butuhkan. Sekarang kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Nah, ini tadi propertinya ada model, tekstur, warna blok dan sebagainya. Kemudian untuk start new-nya ada peta dan add block-nya untuk mengatur posisi, tekstur dan sebagainya. Di sini ada argumen position. Kita tambahkan dulu, tadi belum ada di bagian map manajernya. Position. Oke. Untuk yang pertama terkait dengan model dan teksturnya yang akan kita pakai. Kita bisa gunakan tekstur yang udah ada di dalam Visual Studio Code-nya ya. Kalau dia bloknya tidak ditampilkan dengan menggunakan tekstur, dia akan flat kayak gini nih. Warnanya itu ya sekedar warna aja, warna RGB, warna pink, warna red dan sebagainya. Tapi kalau ada teksturnya, dia akan teroverlay. Jadi warna pink misalnya, warna pink tapi dengan menggunakan tekstur entah berbentuk wood atau berbentuk batu dan sebagainya.
Kalau kita lihat di bagian Visual Studio Code-nya, nah ini ada tekstur-tekstur yang sudah disediakan nih. Ini brick. Ini ada block biasa dari kayak bentuk semen. Kemudian ada stone. Nah, dan sebagainya. Ini ada wood juga. Ini bisa kita gunakan sebagai nanti penambahan teksturnya. Jadi enggak flat aja. Pink aja, biru aja gitu enggak. Ya, kita balik lagi sini. Nah, ini sudah tersedia ya. Kita bisa gunakan ini sebagai tekstur kita. Nah, ini sebagai block.egg-nya sebagai model kita nanti. Pada saat kita mau memasukkan di dalam konstruktor kita. Nah, kita lanjut dulu. Nah, di sini kita bisa gunakan loader untuk load blok model kita. Yang pertama kita bisa tuliskan dulu di sini self.model. Kita panggil dengan menggunakan loader dan apa tadi, load model ya. Load model namanya adalah block.egg. Jangan lupa stringnya. Nah, ini modelnya sudah terinitiate di sini. Kalau kita ingin menampilkan modelnya sama seperti sebelumnya, save.model.reparent to render. Ini kalau kita coba running dulu di bagian map manajernya, apakah ada error? Nggak ada. Sekarang kita coba cek di sini apakah sudah bisa muncul atau tidak dengan menggunakan render yang sudah kita gunakan tadi. Nah, ternyata belum muncul ya. Belum muncul. Kenapa? Karena kita masih belum nge-reparent semuanya. Kita gunakan save line ini nih. Hati-hati. Line-nya masih belum ada. Line yang akan kita pakai nanti di bagian start new ini. Jadi ini sudah di-reparent ke bagian aplikasi Windows-nya, tapi di sini masih belum ada map yang bersedia untuk menampung di bagian bloknya ini. Nah, kita akan buat di bagian start new-nya. Nah, sebelum masuk ke bagian start new-nya, kita lihat dulu selain model apalagi yang perlu kita lakukan. Di sini ada teksturnya juga. Untuk set teksturnya nanti kita akan buat di bagian ininya ya, add blocknya ya, berarti ya. At least modelnya udah ada. Untuk load teksturnya kita bisa gunakan fungsi load tekstur. Beda sama kayak model. Kalau load model ini load tekstur. Jangan lupa set tekstur untuk bagian dari masing-masing bloknya. Ini set colornya dulu. Nah, ini kita tambahkan dulu color ya. Self color. Nah, ini sifatnya RGBA ya, color ini. Block deh, sorry. Ini self model block. Kita gunakan block ya. Block self block dot set color. Nah, ini dalamnya argumennya adalah color, dimana color ini merupakan RGBA. RGBA itu red green black, red green blue, dengan A-nya itu transparansi atau alpha. Seperti apa bentuknya color itu? Dia bentuknya kalau di sini konversinya 1 0 sampai 1. Jadi cara membuatnya kalau teman-teman menggunakan RGBA picker misalnya, itu kan dia nilainya dari 255 sampai 0 sampai 255 ya. Itu dibagi dulu. Jadi misalnya teman-teman dapat angka 235, 215 sama 10. Nah, semuanya dibagi 255 untuk mendapatkan proporsi dari nilai 1 sampai ke 0-nya. Nah, ini contohnya merah buram ini ya, merah cerah ya, maksudnya di sini ya, maksudnya ya. Kita gunakan red-nya itu murni 1, 255. Kalau hijau, red, green-nya 1, atau blue, birunya 1. Kita gunakan yang sederhana dulu aja. Kita pakai yang red, green, blue, yang red saja dulu. 1,0,0,1. Alfanya 1, berarti dia nggak ada transparansi sama sekali. Untuk mendapatkan colornya. Nah, ini ya. Angkanya koma dari 0 sampai 1 mengatur warna modelnya. Untuk nama modelnya bebas ya. Kalau tadi kan Mister nyontohnya model ya, karena ini nanti kita coba hubungkan dengan yang namanya block biar dia konsisten, kita bisa gunakan namanya block, atau dengan menggunakan nama model pun juga gak ada masalah. Ini dia yang akan ada di dalam konstruktor kita. Yang pertama adalah properti untuk model. Model di sini adalah bloknya. Kemudian ada properti untuk tekstur.
mengunduh dan menginstal tekstur bloknya sampai ke bagian bawah, membuat node grafiknya. Karena semuanya akan kembali ke dalam node-node-nya ya. Nah, ini kita tambahkan. Kalau ini tadi dengan model, kita bisa gunakan blok, boleh, atau model juga boleh. Terus kita tambahkan dulu ini self tekstur dulu. Teksturnya. Tekstur sama dengan sama seperti tadi, loader, load tekstur. Tekstur kita gunakan misalnya untuk yang sekarang contohnya gunakan yang brick ya, brick PNG. Boleh teman-teman coba yang lain, brick.png. Nanti dia akan ada semacam efek batu bata. Kemudian colornya kita gunakan seperti ini, self colornya. Nah, self colornya ini nanti akan kita gunakan di bagian blok, di bagian add bloknya. Ini kita akan coba cut dulu, kita hapus dulu. Kemudian kita fokuskan dulu untuk mendefine propertinya dulu. Kalau tadi kan dia kita langsung membuat untuk langsung menampilkan warna dan si modelnya. Nah, sekarang kita akan coba fokus ke propertinya dulu. Colornya tadi udah kita gunakan yang red saja, 0, 0. Dan transparansinya 1, nggak ada transparansi sama sekali. Nah, selanjutnya kita perlu menambahkan blok baru dan membuat node grafiknya. Nah, membuat blok baru ini kita bisa panggil self dot add block ya. Nah, ini dia fungsi add blocknya di sini. Kemudian nanti ada positionnya, kita akan isi. Kita biarkan kosong dulu. Satunya lagi adalah start new-nya. Nah, ini start new-nya harusnya di atas ya, bukan di sini karena kita akan menambahkan petanya dulu. Self start new. Oke, udah kita siapkan dulu semuanya di bagian konstruktornya. Dan nanti kita akan ngerender di sini. Yang tadi awalnya rendernya kita taruh di bagian konstruktor, kita akan render di start new-nya. Kemudian nanti kita akan tambahkan bloknya di bagian fungsi add block. Jadi ini nanti akan langsung tereksekusi dengan menggunakan konstruktor kita. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Belum ada? Mister coba countdown 5. Oke, Farah, Asyam, gimana Asyam? Silakan. Mau open mic atau mau pakai chat? Silakan. Game Dotru-nya bisa saya jalanin itu kenapa ya? Gimana? Sebentar, Mister coba stop dulu Yang share-nya. Mister stop, ganti ke yang ini dulu. Satu-satu biar Mister bisa ngelihat yang punyanya Asyam juga. Gimana Asyam? yang itu file game Dotru-nya nggak bisa dijalanin. Nggak bisa dijalannya seperti apa? Bisa screencast nggak? Ya, Pastikan ini ada untuk sekarang ya. Untuk pastikan untuk sekarang ada dua modul. Yang pertama game.ru sama satu lagi mapmanager.py. Karena sementara ini kita akan fokus ke dua modul ini, pembentukan peta sama nanti akan running main programnya di game.ru-nya. Oke, Mister izin untuk spotlight dulu ya supaya kita bisa bersama-sama belajar. Oke, pas waktu dijalaninya seperti apa munculnya? Silakan di running dulu. Apakah ada error seperti apa gitu? It's not a Python source file. Maksudnya? Coba di kill dulu, terminalnya di kill dulu, abis itu di running lagi. Ctrl F5, nggak usah pakai debugging. Di kill itu yang ada gambar tempat sampah tuh di paling atas. Yes, semuanya lagi. Satu lagi. Nah, sekarang coba di Ctrl F5. Apakah masih muncul error atau pesan error dan sebagainya? Duh, kok nggak bisa di running? Oh, ini pakai yang Visual Studio Code biasa atau yang Algo Python? yang biasa Ustaz. Oh, yang biasa. Coba game.ru-nya, RU-nya diganti PY, diganti ekstensinya jadi Python.
filenya diganti game.py. Di rename, silahkan coba di rename dulu. Nah, oke, coba sekarang di running lagi. Oke, map manajernya ya berarti udah bisa jalan, cuman map manajernya nih yang belum clear. Coba ke map manajernya. Karena map manajernya tadi kita masih udah sampai ke punya Mister sama nggak? Nah, ya oke, sip. Berarti karena ini masih belum ada yang start new sama add blocknya ya teman-teman ya. Jadi kita masih belum bisa untuk running secara sempurna. Sampai sini udah oke. Punya Mister juga sama kok. Lihat ya, Mister coba running harusnya masih muncul sama seperti yang punya Asyam. Masih error. Karena memang belum selesai ya. Nah ya, missing one required postal dan sebagainya. Jadi masih ada belum yang selesai. Jadi nggak apa-apa, kita masih kondisinya masih di pad yang sama, di jalur yang sama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk Asyam udah oke ya berarti ya, udah clear ya. Kita bisa lanjut lagi ya. Untuk yang Edison dan Arsyad aman? Sampai sini memang masih belum bisa dijalankan, masih belum clean. Karena kita harus menambahkan beberapa code lagi. Oke, kalau nggak ada, Mister akan coba balik lagi ke entire screen ya. Oke, kembali lagi ke bagian code-nya. Nah, ini tadi kita sampai ke bagian map manager. Kita udah menyediakan untuk kondisi initiate map terlebih dahulu di start new-nya. Nantinya akan menjadi land, property land yang nanti akan menjadi peta lah gitu ya, peta di kitanya nanti untuk menempatkan objek-objek game kita. Nah, kemudian untuk yang add blocknya nanti kita akan coba nambahkan blok di dalam peta kita. Muncul satu blok dulu untuk sementara ini. Nanti kita akan coba lanjutkan untuk yang blok-blok selanjutnya untuk membuat peta awal kitanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian PowerPoint-nya lagi. Mana tadi? Nah, sini. Pendefinisian warna udah oke. Tekstur, properti model juga sudah kita definisikan dengan cukup baik. Sekarang kita akan lanjut ke dalam node-node berikutnya. Untuk membuat add block, membuat blok baru, berarti kan tadi kan kita punya ini ya, punya perintah di add blocknya di bagian baris ke-9. Maka kita perlu menambahkan beberapa code di sini. Nah, di sini kita bisa gunakan self blocknya. Kita di sini, di sini berarti kita pakai yang model ya. Kita ganti dulu untuk yang model yang atas. Yang bawah kita pakai yang self blocknya. Oke, self block. Kemudian nantinya akan mendefine blok kita yang apa yang mau akan kita pakai. Nah, di sini kita menggunakan loader modelnya. Yang awalnya tadi kita pakai modelnya itu blok EGG. Jadi kita loadernya ini nggak langsung kita define di sini, tapi kita define isian dari pad-nya dulu. Loader ini tadi kita akan pindahkan ke bagian bawah. Karena kita biar bisa fokus ke propertinya saja seperti yang di Mister sampaikan. Contohnya tadi yang kayak render reparent to, kemudian ada lagi yang di bagian set colornya, kita semuanya pindahkan ke bawah. Karena ini kita fokus ke bagian propertinya. Ini juga sama. Jadi yang Mister pindahkan, kita taruh di bagian bawah semuanya. Self texture. Oke. Nah, sekarang kita isi dengan apa? Properti yang udah kita define. Jadi yang tadi awalnya blok, nah kita taruh ke bawah karena blok ini kan tadi tujuannya untuk ngeload si model yang udah kita tentukan. Nah, modelnya udah dapet, bloknya, kemudian teksturnya juga kita dapat, brick misalnya untuk yang sekarang. Kemudian kita masukkan di sini propertinya self model. Kemudian yang di sini self tekstur. Nah, teksturnya di sini karena tadi kita gunakan yang tekstur, maka ini jangan lupa nih. Self block dulu. Nah, kita gunakan teksturnya itu sesuai dengan properti kita. Dan yang akan kita pakai adalah fungsi set tekstur. Ini kita menjadikan argumen. Kita jadikan argumen ini set tekstur.
set tekstur. Kita langsung gunakan set tekstur seperti yang pada saat kita nah ini dia, membuat tekstur untuk di masing-masing model kita. Setelah kita load ya, setelah kita load modelnya ini, kita load dengan menggunakan fungsi load model. Setelah itu kita buat teksturnya dengan menggunakan perintah set tekstur. Sama seperti yang kita lakukan di sini di bagian bloknya, save block, set tekstur. Setelah kita load modelnya, blok ini kita set teksturnya dengan menggunakan fungsi load tekstur. Setelah itu kita isikan dengan position. Ini kita tutup dulu biar bisa lebar. Self dot position. Block dot set position. Kita gunakan argumen yang ada di sini, position. Kita kopas di sini yang nantinya akan menjadi input sebagai argumennya set position. Parameter di sini kita jadikan argumennya untuk set posisinya apa. Kemudian colornya, nah ini tadi yang di sini ya, yang awalnya tadi, yang sebelumnya kita define di atas, self block set color ya benar ya, benar. Set color, kemudian kita panggil self dot color. Ini bisa kita ganti-ganti sesuai keinginan ya, teman-teman bisa pakai yang biru atau kombinasi dan sebagainya. Sedikit Mister sampaikan untuk yang color. Jadi kalau Mister, cara mudahnya teman-teman bisa pakai yang RGB ini misalnya ya. Mister ada sebentar, Mister stop share dulu. Mister izin live sebentar ya, karena hilang lagi mouse-nya. Oke, sudah kembali lagi. Mohon maaf tadi ada hilang lagi mouse Mister. Oke, Mister akan kembali ke entire screen. Nah, di sini ada RGBA color picker. Nah, di sini teman-teman bisa eksperimen nih, apa aja warna yang ingin dicoba oleh teman-teman. Nah, caranya untuk membuat tadi dalam bentuk range 0 sama sampai 1, itu teman-teman bisa misalnya buka Excel di sini. Kemudian teman-teman tinggal masukkan aja RGBA-nya. Misalnya ini RGBA. Zoom dulu. Nah, ini ada RGBA. Kemudian di sini kita masukkan 169, 144 sama 111. A-nya ini nggak perlu karena ini hanya melihat transparansi aja. Untuk mengkonversinya ini gunakan rumus seperti ini. Rumus ini angka yang akan kita inginkan dibagi dengan 255. Dan kita tarik aja ke sini. Dan nanti kalau teman-teman mau membuat dalam bentuk ini, bentuk RGBA-nya range 0 sampai 1, gunakan rumus dibagi dengan 255. Nah, tadi ini kita buat aja 3 angka di belakang koma udah cukup menurut Mister. Kalau ingin detail, warnanya nggak terlalu jauh gitu ya. Atau 2 angka juga udah cukup. 66, 56 sama 0,44. Nah, ini kalau kita tuliskan di sini 0,66, tinggal kita tuliskan 0,56, satunya lagi 0,44. Nah, angka 1 itu untuk melihat transparansinya ya. Jadi kalau kita ingin warnanya full, nggak ada lagi, nggak semacam transparan gitu, kita nggak usah buat ini jadi di bawah 1. Biarkan dia 1. Kalau dia ingin tembus pandang, buat di bawah 0,5 atau 0,5. Nanti kita akan cek apakah betul warnanya seperti yang kita ambil di sini. Nah, sebelum itu kita balik lagi ke bagian PowerPoint-nya. Nah, ini dia. Set color-nya udah kita tambahkan. Kemudian selanjutnya adalah membuat node grafiknya. Nah, di sini add blocknya kita buat posisinya 0, 10, 0. Nah, ini jangan lupa kita tambahkan dulu ya add block yang ada kita di sini. Nah, ini kita buat 0, 10, 0. Contohnya di sini kita gunakan tuple, jadi sama kayak color 0, 10, 0.
Kemudian selanjutnya kita pakai atau kita buat, nah ini dia, block reference to len, dimana len ini nanti akan kita buat ke dalam metode kita. Bagaimana cara buatnya? Masuk ke dalam metode start new. Jadi di bagian start new ini yang awalnya pas, kita buat self dot len, ini kita define rendernya. Nah di sini kalau tadi kita gunakan reference to-nya itu langsung di dalam konstruktor, karena kita melibatkan beberapa node yang ada, kita buat rendernya terpisah. Kemudian kita gunakan attach new node ya kalau nggak salah. Ya, new node. N-nya besar, N-nya besar. Ya, attach new node. Kemudian kita buat namanya misalnya gunakan len sebagai peta kita ya. Jadi nanti menambahkan node baru untuk merender seluruh objek kita. Kita tambahkan di bagian start new. Jadi nanti ada penambahan di bagian yang tadinya awalnya pas, kita tambahkan len, self len-nya. Nah, di sini nanti jangan lupa di bagian terakhir reference to-nya ini kita refer ke len. Karena nanti harapannya seluruhnya nanti akan dibawa semuanya ke bagian parent-nya. Setelah set color tadi di bagian add block-nya, metode yang ada kita tambahkan di sini self block reference to len, self len ya, self dot len. Yang udah kita define di sini di start new. Makanya di sini kita define dulu start new-nya, len-nya kita dapat, baru kita bisa masukkan blok. Kalau bloknya len-nya ini belum dapat atau renderingnya ini belum dapat, maka kita belum bisa ngerender dari yang punya bloknya ini tadi. Kebayang ya urutannya, ini sekuensial nih. Jangan sampai kebalik, ini dulu baru ini. Kalau tadi di bagian mana tadi ya? Di bagian aturannya tadi gambaran. Nah, ini dia. Dia menambahkan blok baru membuat node grafiknya. Ini kebalik ya, teman-teman ya. Hati-hati. Kalau ini membuat blok baru dulu, sementara blok baru itu butuh reference untuk ngerender, sementara rendernya baru dibuat start new-nya, di bawahnya add block. Nah, itu nanti akan bermasalah. Add block-nya akan error. Karena dia belum menerima objek, belum menerima tempat untuk merender objek blok yang udah kita siapkan di sini, di bagian baris ke-15 ke bawah. Ya, hati-hati di sini. Sampai mana tadi? Sampai ke bagian, nah ini tadi ya, start new rendernya. Kemudian mengatur node induknya, reference-nya untuk bagian bloknya tadi. Tadi udah kita set color, set positionnya. Posisinya adalah X, Y, Z-nya. X-nya 0, Y-nya 10, Z-nya 0. Kemudian, nah udah. Sekarang kita coba running nih. Semoga ini sudah bisa jalan ya. Sekarang kita coba running. Apakah ada yang bermasalah? Nah, ini dia. Kita udah terlihat ya. Bentuk blok kita yang pertama. Nah, ini kalau kita lihat ada semacam bentuk tekstur brick ya. Kurang terlalu jelas. Kita coba set of FI-nya ini kita ganti jadi 50 deh. Biar nggak terlalu jauh. Tapi nanti kalau pada waktu Minecraft mungkin udah jadi game-nya, ini akan terlihat besar nih kalau 50. Nah, ini ya, kelihatan ya. Ada brick-nya, bentuk brick-nya. Kalau teman-teman ganti misalnya di bagian map manajernya diganti jadi wooden, wood apa wooden ya? Ini. Wood. Maka dia maka dia juga akan berganti dengan menggunakan kita cek dulu apakah ada masalah. Nggak ada di kelasnya. Sekarang kita masuk ke bagian game row-nya. Nah, kita bandingkan. Ini tadi yang bentuk brick. Nah, ini yang bentuk wooden. Nah, ini terlihat beda ya. Terlihat beda. Sama kayak bentuk tekstur woodnya. Nah, ini kalau kita gunakan tekstur, maka warnanya akan ngeblend dengan yang tadi Mister sampaikan, bentuknya akan di overlay sama tekstur. Karena ada set color, kemudian set tekstur. Misalnya kalau kita nggak pakai tekstur, kemudian kita coba cek ya. Tadi ini kan warnanya kita dapat dari konversi yang tadi Mister sampaikan. Kita bagi 255. Sekarang kita coba running. Apakah warnanya mirip seperti yang peak RGB yang tadi kita dapatkan dari web? Bentuknya dia kayak gini ya.
kayak coklat salem gitu ya. Sekarang kita coba cek apakah sama nggak. Nah, sama ya, teman-teman ya. Bentuknya mirip, warnanya kurang lebih sama dengan angka yang awalnya dia RGB-nya itu 255 ke atas range-nya 0 sampai 255 range-nya. Kemudian kita konversi dengan menggunakan 0 sampai 1. Nah, kurang lebih warnanya sama. Jadi teman-teman bisa gunakan rumus yang seperti tadi di Excel tadi yang Mister tunjukkan. Tinggal bagi 255 untuk mendapatkan range-nya. Semakin teman-teman bisa mendapatkan exact number-nya, misalnya di panjang, ini kan tadi Mister kecilin ya. Kalau ini kan panjang banget ya. Semakin teman-teman detail, maka juga nilai dari warnanya juga akan semakin mendekati sesuai dengan apa yang teman-teman ambil di RGB di range 0 sampai 255. Tapi kalau di sini tadi terlihatnya udah cukup sih. Kalau menurut Mister 2 digit aja juga udah cukup. Oke, sekarang kita coba cek lagi di bagian presentasinya. PowerPoint-nya. Dan tadi tugas-tugasnya yang tadi sudah kita kerjakan. Kita udah membuat jendela programnya di main.py-nya. Kalau tadi kita ada yang pakai game room masih jalan, itu biasanya di Algo Python-nya. Tapi kalau teman-teman nggak jalan, pindahkan saja ekstensinya jadi .py. Kemudian map manajernya juga udah kita buat dan kita sudah berhasil membuat satu blok di file map manajernya dengan rentetan urutan yang tadi sudah disampaikan di PowerPoint ini tadi ya. Kemudian ada main.py-nya tadi kalau Mister menggunakan game.true atau kalau teman-teman game.py itu untuk mendapatkan main code-nya atau ngetik main code-nya di situ untuk memanggil seluruh metode yang ada di map manager mulai dari konstruktor untuk mendapatkan property color, model sama teksturnya. Setelah itu ada metode untuk meng-create map di bagian add new. Setelah itu ada add block untuk menambahkan blok yang pertama kali kita pakai nanti ya di bagian ini tadi yang kita demonstrasikan. Muncul satu blok dengan warna yang udah kita tentukan dari properti yang ada. Mulai dari tekstur, properti juga. Kemudian parent-nya, jangan lupa parent-nya itu juga nge-refer ke map yang udah kita buat sebagai notepad-nya. Path, PATH maksudnya ya, notepad. Nah, oke, ada lagi yang ketinggalan? Oke. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kebayang apa yang kita lakukan dari tadi mulai dari awal sampai sekarang? Jadi sesuai dengan apa yang tadi kita sampaikan di awal, Mister sampaikan di awal, kita sekarang fokus masih di bagian pembentukan map. Kemudian meng-create aplikasinya, muncul aplikasinya dulu, jendela aplikasinya seperti ini. Nah, ini adalah objek kita. Ini bisa diseret-seret juga ya, bisa digeser-geser. Kemudian muncul satu blok pertama kita. Nah, ini kurang lebih ilustrasinya mirip seperti ini ya. Jadi teman-teman tadi udah berhasil harusnya kalau sudah mengikuti dengan bersama-sama tadi kita coding bareng dengan Mister. Udah buat peta, kemudian udah menempatkan posisinya juga bisa dirubah-rubah ya teman-teman ya. Kalau ini ternyata X-nya mungkin terlalu ke tengah atau terlalu ke pinggir, bisa dibuat jadi 5 misalnya. Ini kita running. Runningnya di game.ru-nya ya atau di game.py-nya, silakan. Posisinya ada di bagian mana? Oh, dia malah ke sebelah kanan ya. Berarti nggak pas nih. Jadi -1 deh coba. Aman? Yes, aman. Sekarang kita running di game.ru-nya. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya pengen agak ke pinggir kiri, ganti ke -1. Ini kan teksturnya nggak ada nih. Polosan warna aja. Jadi nanti silakan teman-teman bereksperimen dengan menggunakan tekstur yang ada. Silakan diganti-ganti. Kalau ini tadi Mister pakai yang wood. Jangan lupa untuk mengaktifkan tekstur, kita gunakan fungsi set tekstur ya. Set teksturnya, kalau dia ternyata misalnya terlalu besar, bisa teman-teman nanti tambahkan set scale-nya. Silakan dieksperimen, kemudian posisinya silakan dicoba-coba. Kalau ini ternyata kurang dekat, ditambahkan lagi, dikurangi lagi ya, berarti dikurangi lagi, bisa jadi 4. Coba running, ada masalah? Nggak ada. Sekarang kita running di bagian main programnya. Nah, ini kelihatan lebih jelas. Misalnya kalau kita mau ngeliat teksturnya nih, ini teksturnya kayu. Oke. Sampai sini, gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan?
Mister stop share dulu, ganti ke yang Python-nya. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Ini adalah main code-nya, ini adalah kelas map manager-nya. Di mana map manager tadi sudah bisa sampaikan ada map sama ada penambahan metode untuk blok. Penambahan blok dengan menggunakan metode add block. Jangan lupa itu nanti dipanggil di konstruktornya ya, supaya bisa langsung otomatis kepanggil pada saat kita mendefine len-nya di sini. Karena kan nanti ini di-initiate langsung nanti pada saat masuk ke bagian add blocknya udah di reparent ke renderingnya map di sini. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Gimana? Kebayang? Untuk dasar-dasar penggunaan Panda 3D. Sebenarnya mirip-mirip seperti di ini ya, PyKitty ya. Kalau Mister bisa ini ya, bisa mencoba untuk menyimpulkan, karena dia juga ada penentuan untuk membuat aplikasi. Best practice-nya juga dia menggunakan kelas yang kita custom dengan inheritance ini ya, screen ya kalau nggak salah di bagian Roofier ya, Roofier juga sama seperti ini, mirip screen. Kita custom kelas di situ, kemudian kita inheritance. Kalau ini menggunakan show base, kita inheritance dengan kelas gamenya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini aman? Code-nya udah jalan semua belum? Arsyad, Edison, dan Asyam udah jalan semua? Kalau aman, Mister mau tanya apakah code-nya sudah jalan semuanya? Sama seperti yang Mister demonstrasikan tadi. Propertinya boleh beda-beda, nggak apa, nggak ada masalah. Yang penting code-nya jalan dulu untuk kondisi awal ini. Muncul satu blok di bagian map-nya teman-teman, atau di bagian game aplikasinya teman-teman. Arsyad, Edison, Asyam, silakan kalau yang udah muncul coba raise hand. Udah clear programnya, muncul semuanya. Oke, Asyam good. Nice, Arsyad. Edison gimana? Muncul Edison? Programnya? Oke, thank you Arsyad dan Asyam. Bisa lower hand lagi nggak apa. Edison? Clear? Halo? Suara Mister apa? Oh, bentar. Mungkin pakai. Oke, belum ada chat dari Edison. Halo Edison? Apakah suara Mister terdengar? Apa jangan-jangan ada permasalahan jaringan kah sama Edison? Halo? Edison? Oh, pantesan. Oke, coba deh Mister Chat ya. Apakah programnya jalan? Edison. Semoga aman semua ya. Iya, malah bermasalah sepertinya ada jaringannya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mister cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Kita sudah sedikit wrap up, kita sudah belajar terkait dengan perkenalan mengenai modul Panda 3D. Mulai dari cara kita tadi untuk mendefine window aplikasinya, istilahnya kalau kita ini adalah mendefine window gamenya dengan menggunakan show base. Kemudian kita berlatih juga untuk ngeload modelnya, ngerender di bagian parentnya dengan menggunakan render sederhana dulu. Kemudian setelah itu kita coba untuk mensimulasikan dengan menggunakan perencanaan untuk pembuatan game sederhana yang berbentuk seperti Minecraft. Dimana sekarang kita sudah pada posisi mendapatkan peta, berhasil memunculkan satu blok pertama dengan tekstur dan warna yang kita inginkan. Kemudian untuk FOV-nya, white range-nya bisa teman-teman atur. Kalau Mister menggunakan 50 supaya bisa lebih terlihat jelas tekstur dan bentuk bloknya terlebih dahulu. Supaya nanti teman-teman dapat gambaran juga ya, terlihat kita seperti apa. Oke, untuk Edison, kalau misalnya tadi ada yang ketinggalan,
Nanti kan di sini ada recordingnya, Mister udah recording. Nanti juga akan Mister kirimkan file code-nya, jadi teman-teman bisa pelajari lagi sebagai referensi untuk yang ketinggalan atau untuk yang ingin mencoba mengeksplorasi lebih. Sedikit tambahan dari Mister, kalau teman-teman ingin mencoba lebih lagi atau mengeksplor lebih, di sini Mister mau coba share screen untuk yang oke. Nah, ini Mister menyarankan coba baca-baca di bagian dokumentasi Panda 3D-nya. Di sini ada tutorialnya lengkap, mirip seperti yang tadi Mister sampaikan. Mulai dari starting pandanya di sini mirip sama persis. Best practice-nya juga dia menggunakan kelas. Kemudian dia menggunakan kelas showbase sebagai inheritance-nya sebagainya. Terus kemudian ada loading Gracie scanner-nya karena memang itu adalah model default dari Panda, sama kan? Di sini juga diterangkan, teman-teman bisa baca semuanya lebih enak, lebih menurut Mister lebih jelas dengan menggunakan dokumentasi ini. Bahkan ada beberapa fitur yang tidak diajarkan tadi di PowerPoint, tapi teman-teman bisa coba eksplorasi di sini. Misalnya dengan menggunakan Task Manager untuk spin kamera. Jadi kameranya nanti akan muter gitu, otomatis muter. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini nih. Kalau yang tadi Mister ganti share screen dulu. Mister ganti yang mana tadi, ini pakai yang entire screen. Nah, jadi bentuknya kira-kira seperti ini. Sebagai gambaran aja, lebih menarik, lebih banyak eksplorasinya, variasinya lebih banyak. Teman-teman bisa coba lihat di bagian tadi. Mister akan coba back dulu ke bentar, bukan di sini. Yang di sini tadi ya, Minecraft tadi. Cuman di bagian gamenya ya, kemana game. Oh, bukan di sini. Ada di yang VS Code sini. Nah, ini dia. Nah, teman-teman bisa eksplorasi nanti kira-kira bentuknya kayak gini. Yang tadi Mister sampaikan ada bentuk spinnya. Jadi lebih interaktif. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk menganimasikan pandanya. Ini dapat dari ini ya, modelnya semuanya dapat dari Panda 3D-nya. Mister nggak pakai aset dari luar sama sekali. Bisa dilihat di sini. Nggak ada. Mister mengikuti tutorial yang ada di Panda tadi sebagai contoh teman-teman. Nah, ini bisa di spin, kemudian teman-teman bisa mencoba untuk melihat bagaimana sih animasi di Panda 3D-nya. Silakan, nggak apa-apa. Sebagai ini aja, sebagai teman untuk bereksplorasi gitu ya, sebagai tambahan referensi. Nah, ini akan di spin terus nih. Nah, kalau kita lihat di sini, dia ada batasannya ketika ada gambar-gambar ini. Nah, ini udah flat nih. Udah ada flat juga nih. Udah nggak lagi terlihat 3D-nya. Bagian apa ini? Bambu-bambunya nih. Nah, kurang lebih kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini tadi bisa teman-teman pakai untuk tambahan referensi, lebih enak dan lebih mudah difahami. Mister akan coba copy. Nanti Mister akan coba kirimkan juga ke grup. Nah, ini silakan teman-teman bisa pakai di sini. Kemudian untuk RGB Picker-nya Mister pakai ini yang tadi Mister demonstrasikan. Nanti juga akan Mister kirim ke grup. Oke, kalau gitu karena waktunya sudah cukup terlewat, mohon maaf. Mister nggak kelihatan jam lagi tadi. Kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan adik-adik semuanya, teman-teman semuanya untuk belajar bersama dengan Mister mengenai perkenalan terkait dengan modul Panda untuk pembuatan game 3D. Next week kita akan coba melanjutkan untuk di bagian game 3D kita di Minecraft dengan fitur-fitur yang selanjutnya. Oke, kita akan bertemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Goodbye semuanya. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Semangat semuanya. Arsyad, Edison, dan Asyam.